Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan di sini, dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Mas Rustam Effendi, bersama juga dengan Pak Rizal Fadila dan juga Bu Kurnia Triwiyani yang sudah melaksanakan wajib lapor 2 hari yang lalu, dan juga bersama sahabat saya Dr. Tifa Husia Tiasuma di seberang sana. Ya, kami tetap berjuang bersama untuk terus menegakkan kepalsuan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Ya, iya, jadi itu harus ditegakkan kepalsuannya. Kalau ada narasi bahwa memang Polda Metro Jaya melakukan kesalahan, kecacatan dan itu berhenti, satu yang kami tegakkan, kalaupun perkara penuntutan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik kami berhenti, soal ijazah palsu Jokowi tetap kita kejar. Itu ini. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, teman-teman lawyer jangan kecil hati, kita tetap berjuang untuk kemudian membongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ijazah ini bukan hanya ijazah ansih, bukan hanya ijazah sendiri. Ijazah tidak mungkin jadi tanpa ada berkas yang ada di baliknya. Salah satu berkas yang sangat penting yang selalu saya katakan berkali-kali adalah skripsi. Yang skripsinya bisa saya pastikan 100% ya, bahkan 99,9 lah gitu, kalau 100 kan Allah. Ini adalah palsu. Dan ini adalah primary evidence sekali lagi. Ini bukan kemudian, oh itu hanya kopi, itu hanya dapat. Enggak. Skripsi ini saya pegang langsung di tangan saya tanggal 15 April 2025. Diserahkan langsung oleh UGM, Wakil Rektor 1, Prof. Pening Udasworo, dan juga Wakil Rektor 4 waktu itu. Jadi ini asli, saya pegang. Dan disinilah terdapat hal yang sangat krusial, yaitu yang berkali-kali saya bilang, bahwa di skripsi ini tertanda tangan oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Ya. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu adalah belum mendapatkan gelar profesor pada saat itu. Nah, ini yang benar. Pada halaman yang buku yang sama, halaman berikutnya, terdapat nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, belum profesor. Ini saya ulangi lagi, karena banyak orang mengatakan, itu nggak apa-apa ditulis profesornya. Nggak bisa. Profesor Ahmad Soemitro baru dikukuhkan menjadi profesor pada bulan Maret 1986. Ini November 1985. Jadi belum profesor. Dan yang paling telak adalah statement dari siapa lagi kalau bukan, yaitu adalah putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro yang namanya Mbak Aida Greenberry. Sebentar, tadi ada di sini. Sebentar. Saya siapkan. Mohon izin sebentar. Sebentar. Ya, jadi ini adalah statement, tidak ada lain dari orang namanya Mbak Aida Astinim Putri, atau sekarang namanya Aida Greenberry, yang posisinya ada di Sydney, Australia. Mendengar kata Sydney tentu teman-teman ketawa, karena saya juga ke Sydney beberapa kali. Ya, Aida Astinim Putri atau Aida Greenberry menyatakan dalam tweetnya jelas sekali, beliau menemukan ijazah milik dia sendiri, Aida, ditandatangani oleh ayahnya. Beliau sangat bangga, sangat kagum dengan ayahnya, dan beliau menuliskan, aku bangga terhadap dirimu, ayah, karena beliau tahu apa yang harusnya dilakukan. Lihat tanda tangannya Prof. Ahmad Soemitro. Beda. Kalau orang yang belajar grafolog sudah langsung mengatakan tanda tangan ini adalah palsu, 1000% palsu. Ya, karena apa? Tarikannya saja sangat beda. Yang ini putus, yang ini garisnya tegas, yang ini ambulan. Dan namanya, bentuknya juga beda. Namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, pakai U, bukan Soemitro. Terus ada skripsi ini, ijazah itu nggak mungkin terbit kalau nggak ada skripsi. Skripsi ini nggak ada lembar pengujiannya. Skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya, ya nggak lulus. Kemudian ini tegas, penegasan lagi dari Mbak Aida Greenberry. Hormat saya kepada Mbak Aida Greenberry. Beliau menuliskan, sudah jangan diteruskan lagi membicarakan soal ini. Sudah jelas nama ayah saya adalah Profesor Soemitro, pakai U, bukan pakai OE. Banyak penjelasannya. Beliau bahkan mengunggah dokumen tentang kalau orang Jawa itu kenapa depannya selalu pakai U. Soemitro. Kenapa dulu OE? Karena itu ejaan lama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru, U. Jadi Profesor Ahmad Soemitro itu pakai U. Dan ini menunjukkan kecintaan Mbak Aida kepada Prof. Ahmad Soemitro. Dan Mbak Aida mengatakan bahwa sekali lagi nama ayahnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, dan beliau tanda tangannya adalah seperti tadi. Jadi jelas banget, ini telak banget ya. Yang namanya ijazah itu tidak mungkin terbit tanpa ada skripsi
yang jelas. Satu lagi yang ingin saya katakan. Beberapa waktu yang lalu, kenapa kita meneliti yang namanya unggahannya Dian Sandi? Dan tadi disampaikan oleh Pak Azam dan juga disampaikan oleh Mas Gafur bahwa seseorang yang sangat cerdas namanya Topi Merah meneliti rekayasanya Rismond. Sekali lagi, rekayasanya Rismond terhadap unggahan Dian Sandi. Unggahan Dian Sandi itu seperti ini. Pada tanggal 1 April 2025 yang lalu. Dan Dian Sandi mengatakan baru ini pada sahabat kita di salah satu podcast ya. Nah, bahwa filenya ukurannya hanya 76 KB. Sangat kecil. Rekan-rekan bisa praktekkan gimana itu 76 KB, Mas. Coba rekan-rekan download gambar dari WhatsApp. Ukurannya di bawah 100 KB. Bawa ke percetakan. Tolong dibuat ukuran sebesar poster. Apa jadinya? Pecah. Kalau pecah, tidak akan muncul yang namanya watermark, apalagi emboss. Saudara dokter respon hasil lansia ini palsu itu ya. Itu mengatakan ada watermark, nggak ada, bohong sekali lagi. Jadi makanya untuk Topi Merah jangan khawatir, jangan takut, kita semua ada di balik Anda ya, kita membackup. Jadi namanya file itu hanya 76 KB. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kami juga kemarin ketemu dengan salah seorang yang ngakunya pengacara, yang katanya tanggal 15 Desember yang lalu bisa merasakan embusuk. Jadi Coba perhatikan, konstruksinya kayak gini. Ini ada plastik tertutup. Mana bisa jarinya yang gede banget itu masuk dan nggak nyampe. Kalaupun dari atas, mana ada jari sepanjang itu kayak mak lampir gitu. Nggak bisa. Bohong dia. Nah, itu kata-kata dia ya. Saya nggak akan ulangi kata-kata yang salah. Dan satu lagi, ini ada mungkin ini perlu dikritisi Pak Kosinur. Dia malah menawarkan, kalau mau Mas Roy saya ajak ke unit 5, kita pinjem ijazahnya, kemudian kita raba. Apa boleh kayak gitu? itu menjatuhkan. Itu menjatuhkan Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya bisa diperintah oleh orang yang kemudian ternyata punya koneksi dengan orang yang ini. Saya nggak usah sebutkan namanya lah, karena namanya sekarang sudah ditutup oleh semua TV dan semua media. Ya, ini namanya. Tuh. Siapa dia? Ternyata pembela. Alah, namanya sudah diseret Hotman Paris juga ya. Tunggu saja tanggal mainnya kalau itu sudah kasasi dan kemudian inkrah. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ya kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer di sini di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad, yang Pak Abraham Samad juga sudah menyampaikan, mengklarifikasi kemarin di salah satu TV. Dan last but not least, semalam saya berkomunikasi juga dengan salah satu lawyer yang tadi sudah disebut menuntut 3 orang, ya, yaitu Ade Armando, kemudian Grace Natali dan juga saya diminta juga untuk support keahliannya. Ya, nah, jadi kita bersama-sama menegakkan ukhuwah Islamiyah, kita menegakkan kebenaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.